Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng sumping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan banyak juga ya yang sudah mulai mengeluhkan bahwa untuk keadaan situasi dan kondisi di sepak bola kita memang sedang tidak menentu gitu ya teman-teman. Mudah-mudahan setelah nanti dimulai lagi ya habis FIFA Matchday gitu ya, ini juga kembali normal, tidak ada sistem yang lain lah. Kalau sekarang kan sudah enak gitu ya, sistem biasa ya, home away gitu ya, lalu juga ya berjalan apa adanya. Namun kalau memang semakin meluas dengan keadaan di negara kita ini ya, bisa jadi ada satu sistem yang memang diterapkan lagi oleh kepolisian yang memang sepertinya akan disetujui oleh operator liga atau oleh I-League gitu ya. Nah ini mudah-mudahan tidak terjadi sistem bubble lagi dan kita menemukan hal yang terbaik lah untuk semua sektor. Jadi bukan hanya sektor sepak bola, khususnya sepak bola, tapi kan sektor keuangan, sektor pariwisata dan lain sebagainya juga masih sedikit menunggu dengan keadaan di negara kita yang tercinta ini. Jadi mudah-mudahan tidak semakin meluas, tidak semakin negatif gitu ya teman-teman. Mudah-mudahan segera selesai. Dari pemerintah juga harus bisa menenangkan rakyatnya, dan dari kita juga sebagai rakyat juga bantu doa dan bantu ya setidaknya menenangkan keadaan terlebih dahulu gitu ya teman-teman, karena banyak sektor yang mungkin masih harus menunggu dengan situasi dan kondisi di negara kita. Nah itu mungkin ya teman-teman juga harus tahu bahwa untuk skuad Persib Bandung juga dengan keadaan ini masih harus deg-degan gitu ya dengan keadaan untuk menyambut ACL 2 nanti. Bagaimana kalau memang situasi ini berkepanjangan, tapi mudah-mudahan tidak gitu ya, karena ya sekarang dengan masuknya pemain baru kemarin ada Eliano Render dan juga ada Andrew Patrick Jung, ini menambah satu kekuatan baru di lini penyerangan Persib Bandung. Mudah-mudahan ya bisa membantu Persib Bandung untuk mencapai targetnya di tahun ini, lolos dari fase grup ACL 2 gitu ya teman-teman. Dan kalau untuk di liga lokal, untuk di Super League ini ya kita doakan masuk di peringkat klasmen atas gitu, sehingga bisa setidaknya meraih tiket di kompetisi Asia lagi musim depan gitu ya. Dengan squad yang sekarang mah pede lah insya Allah teman-teman, karena kita juga kurang lebih punya hampir 9 pemain timnas gitu ya di Indonesia yang pernah atau sedang menjadi pemain timnas. Coba kita hitung, ada yang hafal atau memang ada yang lupa siapa saja yang aktif gitu yang dipanggil oleh Patrick Kluivert. Sekarang memang ada nama Beckham Putra. Untuk timnas senior ada juga McLeod di FIFA Matchday ini, tapi mudah-mudahan kita doakan juga masuk kepada pertandingan timnas Indonesia yang resminya ya pada saat kualifikasi Piala Dunia. Jadi McLeod dipanggil pertama kali lagi oleh Coach Patrick ini pada saat FIFA Matchday besok atau laga uji coba lah. Mudah-mudahan keterusan gitu ya, McLeod masuk timnas lagi. Oke, kita lanjut. Ada Beckham Putra, ada McLeod, ada yang terbaru Eliano juga masuk, ada Tom Hai gitu ya masuk juga. Lalu juga ada pemain timnas U23, ada Kakang dan ada Robi, tuh udah 6. Lalu mantan pemain timnas juga kita ada Sadi Ramdhani, lalu juga Dewangga gitu ya, lalu Adam Alis juga gitu ya. Nah ini sudah 9 kurang lebih teman-teman, belum ditambah timnas Irak gitu ya, Putros kalau levelnya timnas gitu ya. Nah ini juga memang ada beberapa pemain termasuk Adam Prisbeck juga kan pernah bermain di kelompok usia gitu di negaranya. Nah ini menambah miniatur pemain timnas sebetulnya kalau Persib Bandung saat ini gitu ya. Jadi mudah-mudahan
betulan golden era di saat ini, dan Bojan bisa meracik satu skema permainan yang mungkin lebih baik lagi gitu ya. Jadi bukan berarti banyak pemain bintang makin kesana sini. Mudah-mudahan Bojan bisa meracik satu ramuan yang terbaru sehingga bisa menyatukan semua otak daripada pemain-pemain hebat di Persib Bandung di musim ini, teman-teman. Nah, ini juga bukan berarti ya aman-aman saja untuk pemain yang ada di Persib Bandung sekarang, tapi ya dengan keadaan saat ini skuad Persib Bandung sudah dinyatakan terlalu gemuk ternyata, teman-teman. Jadi salah satu untuk antisipasinya ya daripada pemain nganggur di Persib gitu ya, di bangku cadangan atau sedikit mendapatkan menit bermain sehingga ada yang harus dipinjamkan gitu ya. Nah, yang terbaru kan ada, coba kita hitung dulu lah yang sudah dipinjamkan. Pertama tuh ada Ferdiansah ke Semen Padang, ada Azikri ke Persijap, lalu ada Dado ke Bayangkara gitu ya, lalu juga ada Hen sekarang ke Persik Kediri, dan juga ada Dimas Derajat yang dipinjamkan ke Malut gitu ya. Nah, ini memang satu hal yang harus kita terima, teman-teman, karena mau tidak mau sesuai dengan pernyataan di awal untuk Kang Aditya mengatakan bahwa Persib Bandung sesuai dengan arahan Bojan Hodak ingin setidaknya merampingkan pemain itu agar betul-betul yang ada di skuad Persib Bandung ini bisa menciptakan atmosfer yang berbeda gitu ya. Jadi punya dua tim di Persib Bandung. Jadi ketika yang diturunkan tim ini ya berarti dia tim utamanya. Begitu digantikan juga ya masih tetap tim utama karena tidak berbeda jauh gitu ya level permainannya. Nah, ini ya beberapa alasannya sesuai yang kita ingin bahas tadi malam gitu ya di video. Ada beberapa pemain yang dipinjamkan ternyata ada ada kesedihan lah di situ gitu ya. Yang penting teman-teman harus tahu juga pemain yang dipinjamkan ini sepenuhnya sudah menyetujui dan sepenuhnya memilih klub sendiri gitu ya. Jadi 5 pemain ini sebetulnya ketika ada pembicaraan akan dipinjamkan dan mau kemana, ini pemain diajak ngobrol dulu sama manajemen. Kalau Bojan Hodak jujur katanya tidak tega. Bojan Hodak hanya menyampaikan petuah-petuah saja atau saran dan saran saja ke pemain, kalau milih ini itu ya yang terbaik, tapi hasil akhir pemain sendiri yang memilih klub ya. Contoh kayak Dado ya sempat katanya beberapa klub gitu yang menawar gitu ya, namun alasan Dado dan Dimas Derajat ini kalau Bojan Hodak lebih kepada kasihan ke pemain katanya, karena kalau di kita di Persib maksudnya dengan keadaan yang saat ini ya agak sedikit berat untuk bermain karena persaingan ketat dan mereka juga kebugaran tubuhnya masih harus ngejar gitu ya. Jadi agak sedikit riskan daripada cedera lagi atau daripada nantinya kan jangka panjang nih untuk musim ini tuh Persib agak sedikit capek lah pasti ACL 2 dan juga Super League gitu ya. Jadi ya dituntut kebugaran yang memang harus stabil. Nah, ini Dado dan Dimas khususnya memang agak sedikit keteteran katanya dari segi kebugaran. Jadi mau tidak mau harus dipinjamkan dulu dengan terpaksa gitu ya, karena biar karunya lah kalau Bojan Hodak mana. Inilah baru setelah pemain setuju dipinjamkan, ngobrol dengan manajemen badai kemana gitu ya, mau kemana timnya ini loh yang sudah ada penawaran peminjaman klausulnya gitu ya, dari A, dari B, dari C, dari D gitu, mau yang mana. Nah, akhirnya kan setiap pemain berbeda pilihannya. Kalau Dimas Derajat kenapa milih Malut? Karena kan sudah oke katanya dengan Ciro di situ, sudah ada beberapa pemain Persib juga musim lalu yang di Malut gitu, jadi tidak terlalu asing. Dan ya di sana juga kan ada kompatriotnya dari TNI gitu ya, jadi ya mungkin tidak terlalu asing lah kalau untuk di Malut, untuk Dimas Derajat. Nah, Dado juga sebetulnya pernah juga gitu ya, ada tawaran dari Malut juga, namun yang akhirnya diambil ke Bayangkara karena beberapa pertimbangan katanya gitu ya. Nah, untuk yang lainnya juga sama,
milih klubnya termasuk hand-hand gitu ya. Hand-hand juga ini sebetulnya kalau hand-hand hasil evaluasi dari manajemen dan juga dari pelatih. Makanya ketika ditanya sebelum ada Tom Hai dan juga sebelum ada Barba gitu ya, ketika Kang Aditya ditanya ada pemain baru lagi nggak? Ada, katanya sektor mana? Nah, Kang Aditya mengatakan bahwa sektor yang kemarin dirasa tidak maksimal lah, yang paling urgent katanya. Nah, yang paling urgent kan kemarin bek kanan teman-teman, karena beberapa gol ya lahir dari bek kanan ketika hand-hand masuk gitu ya. Punten ya, bukannya gimana, tapi inilah kenyataannya yang harus kita tahu teman-teman. Jadi sektor bek kanan memang sekarang agak sedikit rawan, sehingga mau tidak mau menambah lini pertahanan, yaitu Barba kemarin masuk. Jadi lini bek kanan itu nanti ada juga Kakang di situ, ada bisa Robby Darwish atau bisa setidaknya Putros ditempatkan di situ, atau beberapa pemain yang lain, atau sekarang juga Eliano juga katanya bisa di bek kanan. Jadi versatil lah pemain ini. Makanya ya mudah-mudahan bisa diracik lah oleh Bojan Hodak gitu ya untuk kedepannya. Makanya ya sudahlah, kita terima saja gitu ya, pemain siapapun yang dipinjamkan atau siapapun pemain yang sudah datang ke Persib Bandung, kita harus terima teman-teman. Kita percayakan saja pada Bojan Hodak. Tentu nanti juga di putaran kedua akan ada evaluasi. Jika memang tidak memuaskan, untuk sementara kita dukung, kita support, dan kita doakan gitu teman-teman. Yang sedikit cerita mengenai pemain yang akhirnya dipinjamkan. Jadi ya pemain sendiri harus menentukan mau kemana dan harus siap dipinjamkan gitu ya, karena seorang pemain ini kan harus nurut kepada dunungan gitu. Dunungannya mau ke sana ya harus ikut gitu ya. Nah, beberapa pertanyaan saja kita bahas teman-teman. Yang pertama, daripada Andrew Jung, cek saya mah mending DDS sakalian Kang, baheula tong dipicen asal bar. Daripada Andrew Jung, cek saya mah mending DDS sakalian Kang, baheula tong dipicen asal bar katanya. DDS juga cedera teman-teman, di Malut juga ini katanya hamstring parah gitu ya kalau nggak salah tuh. Ya itulah kenapa Bojan Hodak punten-punten gitu ya melepas DDS gitu, karena dengan faktor usia ini juga semakin rawan untuk cedera. Lalu juga musim kemarin juga DDS hampir ya dalam satu musim berapa kali main sih gitu ya. Jadi adalah ini juga kita punya sport science di PT PBB ini kan melihat statistik pemain tuh ini itu, walaupun memang dibilang produktif, iya di Malut pun sekarang kan produktif, tapi ya inilah resikonya dimainkan terus, intensitas tinggi, ngedrop, cedera gitu ya. Nah ini ya mungkin salah satu alasan dilepas karena melihat itu ya, masukan-masukan juga dari manajemen untuk mempertahankan seorang pemain. Makanya waktu kemarin agak alot tuh DDS menjadi pemain terakhir yang mungkin antara dilepas atau tidak, dan akhirnya dilepas juga karena faktor itu teman-teman. Banyak ya faktor cedera, usia, dan lain sebagainya gitu ya. Walaupun Dedes bilang ya masalah gaji mah bisa diomongin, katanya yang penting saya mau pensiun di Persib, tapi akhirnya dilepas juga ya. Salah satunya ini faktor cedera teman-teman gitu ya. Ya itu mah mangga aja kalau punya pendapat pribadi, itu mah kan namanya ya punya penilaian masing-masing ya, nggak masalah, nggak salah gitu ya. Tapi hasil akhir tetap ada di Persib Bandung teman-teman. Lalu yang kedua, Eliano teh ditebus atau dipinjamkan Kang? Ditebus, sekali lagi ditebus. Eliano dan Andrew Patrick Jung ini dikontrak 2 tahun gitu ya. Jadi ya masih muda juga sebetulnya. Kalau Andrew kan masih sekitar 28 tahun, kalau Eliano sekarang 24 tahun. Jadi ya 2 tahun cukup lah, rata-rata kan pemain Persib sekarang 2 tahun kontraknya, tapi dengan beberapa ada yang di bawah 2 tahun dengan syarat-syarat khusus teman-teman gitu ya. Lalu juga pertanyaan terakhir aja deh, saran buat manajemen saja kalau untuk tiket yang kemarin mau dipindah ke lawan Persebaya
pasti nggak semuanya datang, Kang. Kan itu hari Jumat dan main sore, jadi harus ada sistem refund saja. Baik, setuju sih saya juga ini sebetulnya, karena menghadapi Persebaya kan ini cukup agak lumayan masih panjang lah, sekitar 11 harian lagi kan main dengan Persebaya tuh 12 hari, tanggal 12 September gitu ya, jadi masih ada orang juga mikir-mikir juga bisa berubah pikiran gitu ya. Kalau kemarin menghadapi Borneo kan hari weekend gitu ya, hari libur, sedangkan menghadapi Persebaya hari weekday atau hari Jumat dan sore lagi mainnya, jadi serba kagok dan juga ya mungkin tidak semuanya orang bisa hadir gitu ya. Jadi ya sistem refund ada, jadi nanti ada alternatif untuk refund, namun belum di share saja mungkin ya oleh manajemen. Ditunggu saja nanti kalau sudah ada info lebih lanjut kita kabarin lagi teman-teman. Baik, mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman Bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Bobotoh, salam dunia.